Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita diberikan bermacam-macam nikmat yang tak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ketemu pada hari ini ya. Di hari Rabu ini, Kidi bersama ustaz kita, guru besar kita, Ustaz yang sangat besar, rezeki yang besar juga. Amin. Amin. Dengan ya nggak usah sebutkan namanya lah, kita kenal semua di televisi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang istiqomah sampai hingga akhir hayat. Amin. Baik, sebelum acara dimulai, saya umumkan hari ini anak aneh 1 tahun ya. Jangan lupa kita 15 Mei. Ustaz nanti minta 15 Mei aja sekalian ulang tahun anaknya Akbar. Oke. Ya. Kalau mau kado silakan aja. Baik, tema kali ini The Winning Generation. Ya, bulan lalu kita sudah sampaikan yang 7 itu ya, 7 pintu ridho Allah ya. 7 tanggal ridho Allah. Mungkin pada hatam semua. Alhamdulillah. Ini chapter 3. Kalau Rembo 1, 2, 3, 4 rame. Nah ini jangan kalah kita. Baik, kajian kali ini marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Zulfikarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbu jami' tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Fadilatul Karramun, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kembali kita dapat bermuajahah. Walaupun sedianya Kidi diselenggarakan di setiap hari Kamis, namun mudah-mudahan sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator tadi, berbarengan dengan 1 tahun putra beliau. Semoga putranya menjadi putri yang solihah, putri yang solihah, dan insya Allah membanggakan bukan hanya saja bagi kedua orang tuanya, tapi juga bagi nusa, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan kita juga semua yang di tempat ini semakin bertambah kebahagiaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di atas muka bumi menjadi nilai-nilai kebaikan dan menjadi manfaat yang bukan hanya saja berorientasi kepada diri kita, tapi juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, ikhwati fillah, tanpa terasa kurang dari 60 hari ke depan kita akan masuk lagi ke dalam madrasah Ramadan. Suatu waktu yang amat dinanti-nantikan bagi setiap muslim. Tidaklah para sahabat ridwanullahu ajma'in dikabarkan bahkan mereka 6 bulan sebelum Ramadan selalu minta kepada Allah agar kemudian disampaikan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan telah meninggalkan mereka hampir selama kurang lebih 6 bulan pula lamanya, mereka bersedih karena ditinggalkan oleh Ramadan. Namun bagi kita yang mungkin belum memiliki kualitas keimanan, kedekatan kepada Allah sebagaimana para sahabat, paling tidak menjadikan momentum Rajab sebagai sebuah momentum yang mengingatkan diri kita bahwa kurang dari 2 bulan ke depan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ketika kita berada di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini juga adalah salah satu bulan min ashhuril hurum, 4 daripada bulan yang diharamkan atau 4 bulan yang mulia, di mana Nabi SAW mengatakan 3 bersambung dan 1 yang terpisah.
3 yang bersambung yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini amal-amal kita semakin bertambah, kedekatan kita kepada Allah semakin baik, dan kesungguhan kita dalam ibadah semakin istiqomah. Sehingga insya Allah ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu yang seperti ini, mendatangkan kefahaman kita dalam beramal, sehingga amal-amal kita dilakukan dengan dasar ilmu yang menyebabkan amal tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, melanjutkan apa yang sudah disampaikan dalam materi-materi kajian sebelumnya, bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan kembali oleh moderator tadi, The Winning Generation sebagai sebuah kajian serial yang telah dibawakan hampir 2 kali dalam 2 bulan terakhir, dan insya Allah ini adalah penutupnya. Dan harapannya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi generasi pemenang, bukan menjadi generasi yang kalah, apalagi generasi pecundang. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hal itu kepada kita. Salah satunya adalah ketika Allah berfirman di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah pasti akan memenangkan agama ataupun risalah al-Islam ini di atas risalah-risalah yang lain, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir membencinya. Maka untuk hal itu bisa kita capai, ada sebuah idealisme yang kita usung, bahwa harusnya umat Islam itu menjadi umat yang pemenang. Tapi nyata-nyatanya kalau kita lihat justru realitas di lapangan, apakah hari ini umat Islam jadi trendsetter atau lebih banyak jadi follower? Kira-kira umat Islam lebih banyak jadi trendsetter apa jadi follower? Kebanyakan di antara kita mungkin lebih banyak yang menjadi follower. Kalau kita lihat hari ini, mungkin kalau kita tanya sama anak-anak kita tanya sama adik-adik kita. Kalau dulu kita tanya kepada mungkin, atau kita ditanya oleh orang yang lebih tua dari kita, ditanyakan, nah kalau kamu gede pengen jadi apa? Biasanya kita akan jawab, wah saya pengen jadi dokter, wah saya pengen jadi pengusaha, wah saya pengen jadi presiden. Tapi kalau kita tanya di dalam generasi muda hari ini, ataupun generasi anak-anak kita, bukan gak mungkin kalau ditanya, kalau sudah gede pengen jadi apa? Mungkin jawaban mereka, kalau yang perempuan saya pengen jadi kayak Fatin Siddiqiyah Lubis ya. Jadi dia lebih kenal Fatin, dia lebih kenal para penyanyi, biduan, para seorang orang yang bergerak di dunia entertain, tanpa kemudian mereka menginginkan sebuah profesi-profesi lainnya yang mungkin buat sebagian orang terasa sulit dan menyusahkan. Maka ini adalah salah satu bentuk kemunduran kalau bisa kita katakan. Kenapa? Karena sesungguhnya mimpi daripada orang-orang sebelum kita hari ini, justru mereka menjadikan mimpi-mimpi yang luar biasa. Sebagaimana dalam kisah perang Khandaq, ketika Rasul SAW bersama para sahabat, ketika itu 10.000 orang akan berhadapan dengan 100.000 kaum Yahudi Nasrani yang kemudian bersatu padu dengan kafir Quraisy. Maka saat itu Rasul SAW meminta pendapat dari para sahabat, apa yang sebaiknya dilakukan. Maka di antara usulan-usulan sahabat muncullah salah satu usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, dulu kami ketika jumlah kami lebih sedikit daripada pasukan yang akan kami hadapi, maka kami membangun sebuah benteng pertahanan berupa parit. Dan kemudian usulan ini diterima oleh Rasul SAW di antara usulan-usulan yang lain. Maka oleh Rasul SAW dibangunlah parit mengelilingi kota Madinah, itu kurang lebih panjangnya 8 km. Dan kemudian lebarnya 5 km dan dalamnya 3 km. Maka ini adalah merupakan sebuah benteng yang luar biasa, yang kemudian kita bisa melihat pada episode akhirnya, maka umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menarik adalah ketika proses membangun parit itu sendiri. Kalau kita bayangkan, kalau bangunan di daerah Jakarta ini, katakan atau di pinggiran Jakarta, apa itu Bekasi, apa itu Tangerang, atau yang lainnya, kalau kita nyangkul, biasanya cangkulan kita enak atau keras? Lembut atau keras? Masih lembut. Kalau dibandingkan cangkulan kalau di negeri Saudi Arabia, kira-kira enakan nyangkul di mana? Nyangkul di Indonesia ya.
Karena kalau nyangkul di Saudi Arabia dan ketika itu dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat bukan perkara gampang. Karena ketika mereka mengangkat cangkulnya, kemudian linggisnya, maka itu akan bertemu dengan batuan-batuan gunung-gunung yang melingkari kota Madinah pada saat itu. Namun ketika kondisi seperti itu, ada di antara sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dulu akan ditaklukkan dan akan dimenangkan oleh umat Islam, Roma dulu atau Bizantium?" Dan pertanyaan ini subhanallah, di tengah kondisi lagi susah-susah nyangkul, maka mereka yang datang kepada Rasulullah bukan nanya, "Ya Rasulullah, kira-kira strategi kayak gini menang apa enggak?" Kalau kita mungkin kita akan bilang, "Ya Rasulullah, kalau pakai strategi ini kira-kira kita bakal menang apa enggak?" Tapi ternyata yang ditanya oleh para sahabat bukan masalah menang atau kalah, tapi justru yang membangkitkan lagi energi semangat yang lebih kuat, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dulu ditaklukkan, Roma atau Bizantium?" Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, Roma akan lebih dulu takluk. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan, sungguh pula nanti ke depan benteng Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Dan ternyata visi yang dimiliki oleh Rasul SAW ini terbukti. Sekian banyak para sahabat, generasi tabi'in wa tabi'in mengikuti dan berupaya mewujudkan visi mimpi dari Rasul SAW untuk menaklukkan benteng Konstantinopel. Tapi ternyata baru 800 tahun kemudian ada seorang pemuda yang berusia 23 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kemudian merealisasikan apa yang pernah divisikan oleh Rasul SAW. Maka paling tidak dari kisah ini yang bisa kita ambil, harusnya kita sebagai umat Islam tidak pernah merasa padam semangat kita, tidak pernah merasa lemah di kemampuan dan kekuatan kita, walaupun realitas-realitas yang kita hadapi untuk menjadi generasi pemenang bukan perkara yang mudah. Maka kemarin sudah kita katakan dalam kajian-kajian sebelumnya, antara idealisme kita untuk menjadi winning generation dan idealitas dan realitas yang terjadi ternyata ada sebuah jarak di antara keduanya, maka inilah yang kita sebut masalah. Namun masalah ini tidak akan menjadi masalah apabila setiap muslim berupaya menjadi jembatan penghubung antara idealisme kita sebagai winning generation dengan kondisi kita saat ini, dengan berupaya mendekatkan antara realitas dengan idealisme kita. Dan analogi yang kemarin sudah kita sampaikan, ibarat kita naik mobil. Kalau kita naik mobil, berangkat dari kecepatan 0 km per jam, supaya kita sampai 100 km per jam, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan menekan pedal gas. Maka begitu juga, paling tidak gas yang kita masukkan di sini juga bisa kita lakukan dalam bentuk model-model aplikasi amal-amal yang dapat kita lakukan. Apa model aplikasi gas yang kita masukkan di situ? G yang pertama adalah Great Achievers, di mana kita setiap muslim berupaya menjadi jembatan penghubung apabila kita punya kemampuan menjadi seorang great achievers. Kita tidak hanya sekedar cukup to be good, it's not enough for us. Tidak pernah cukup bagi kita untuk sekedar baik, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang masuk kategori great. Dan orang-orang yang masuk kategori great adalah mereka orang-orang yang dinilai dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka orang-orang yang dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksi great achievers harusnya dimiliki kita dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan ketakwaan kita. Apa ciri orang yang bertakwa? Di antara sekian banyak makro, maka salah satunya adalah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Yakni mereka punya kesabaran, kemudian mereka memiliki kebenaran, mereka tetap taat kepada Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan memohon ampun di waktu sahur. Maka ini sudah kita bahas dalam pertemuan kita yang pertama. Setelah great achievers,
Apalagi yang perlu kita miliki dalam merealisasikan model gas di dalam kesempatan hidup kita sebagai upaya menjembatani antara idealisme dengan realitas kita. Yang kedua adalah always care to others. Karena ternyata bukan hanya sekedar solih individu yang diinginkan oleh Allah, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesolehan secara sosial. Karena ketika kita punya kedua kesolehan ini, maka inilah tipikal orang yang gak rugi. Karena Allah sudah mengemukakan dalam suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu semua manusia itu rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini soleh individu. Tapi ketika dikatakan soleh secara sosial, ketika mereka mampu menjawantahkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lalu bagaimana kita merefleksikan always care to others? Maka paling tidak yang kita bangun adalah bentuk kepedulian kita. Malam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum, kata Nabi SAW. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang beriman lainnya, saudara-saudara muslim lainnya, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Maka kalau kita hari ini ingin menjadi bagian dari golongan umat Islam, yang perlu kita lakukan dalam bentuk kepedulian adalah bagaimana menumbuh suburkan ukhuwah di antara kita. Bagaimana cara kita menumbuhkan ukhuwah? Maka tingkatan yang paling sederhana adalah bagaimana ketika kita bisa menjadi orang-orang yang ketika dalam level yang paling bawah memiliki salamatus sadar, mampu memiliki kelapangan dada ketika melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Di sisi yang lain, tingkatan tertinggi ukhuwah adalah al-ithar, yaitu mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya. Namun kita harus waspada. Kita ada niat untuk menumbuh kembangkan ukhuwah, tapi yang namanya virus anam ini adalah merupakan virus yang harus kita waspadai. Apa itu virus anam? Virus asobia, virus anania, nasabia, asobia, mazhabia. Anania adalah aku sentris, egosentris. Pokoknya yang lain salah, yang benar aku. Yang lain gak bisa, ini gara-gara aku. Ini adalah orang yang memiliki sikap anania. Kemudian ada lagi nasabia, merasa bangga dengan garis keturunannya. Saya kan garis keturunan orang-orang yang berdarah biru. Padahal kalau dia dibelek, kira-kira darahnya biru apa merah? Ya, kalau dia darahnya coklat, mungkin itu juga keturunan darah coklat. Tapi ala kulli hal, maka tidak ada sebuah kebanggaan daripada garis keturunan kecuali garis keturunan mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Yang ketiga adalah asabiyah, merasa taklid terhadap kelompoknya, golongannya. Yang saya lakukan adalah benar, yang kelompok saya lakukan adalah sebuah kebenaran, yang lain bid'ah, yang lain kafir, yang lain tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sementara yang terakhir adalah mazhabiyah, merasa mazhabnya yang paling benar, sementara yang lainnya jauh daripada kebenaran. Maka 4 virus ini apabila ditemukan di antara umat, ini yang akan menjadi pemecah di antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah kita pada yang terakhir. Komponen yang terakhir setelah bagaimana diri kita membangun ketakwaan, menjadi orang-orang yang great achievers. Kemudian kita membangun kepedulian. Ketika kita memiliki always care to others, ukhuwah yang dipupuk, maka kemudian yang terakhir, bagaimana kita terus meningkatkan spiritual happiness yang kita miliki dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah menikmati hidup? Kalau saya tanyakan kepada ikhwannya, apakah sudah menikmati hidup? Insya Allahnya ragu-ragu. Insya Allah. Kalau akhwatnya, apakah sudah bahagia pada saat hari ini? Ya, karena kelihatan dari depan ini nggak ada yang galau ya. Karena rata-rata gajinya 10 koma ya. Maksudnya setelah tanggal 10 terus koma. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan benar-benar 10 koma sekian ya. Bagus-bagus miliar, bagus-bagus triliun. Insya Allah. Padahal ukuran kenikmatan ternyata bukan hanya saja materi. Karena apa?
Ketika kita tidak bisa menikmati hidup, kita amat dekat kepada yang namanya putus asa. Kemarin waktu musim ujian, banyak anak-anak muda yang sekolah di Indonesia hari ini, ketika mereka nggak lulus ujian, apa yang terjadi? Putus asa, depresi, yang akhirnya bukan tidak mungkin mereka bunuh diri. Maka jangan sampai kejadian itu juga terjadi di antara kita di Indosat Daan Mogot. Ada ikhwan yang udah puluhan tahun di Daan Mogot tapi masih doyan, masih ngelajang. Maka kalau dia masih mampu melajang, bukan nggak mungkin dia kurang bersyukur, karena dia tahunya nikmatnya hanya dipakai buat sesaat doang. Padahal ada nikmat yang lainnya, nikmat berbagi, ya, nikmat bersama-sama dan lain sebagainya. Tapi kelihatan di sini ikhwannya sudah nggak ada lagi yang ngebujang, ya. Udah pada punya nikah semua ini, ya. Alhamdulillah. Kang Soleh yang kelihatan ngangguk-ngangguknya paling anteng, ya. Tapi insya Allah bagi akhwatnya juga mudah-mudahan, ya. Ini kelihatan mudah-mudahan udah jadi calon ibu-ibunya semua, ya. Ya, kalaupun belum, mudah-mudahan Ramadan besok ya Allah perdekatkan, pantaskan kami kepada seorang laki-laki yang soleh, ya. Minimal solehnya kayak Akbar lah, ya. Nah, aku bilang abit-abitan. Karena kadang-kadang kita minta kebangetan, ya. Kalau udah punya standar tinggi banget, ada yang bilang, aduh Ustaz, saya kalau mau nih tolong cariin, ya, kalau bisa dia dokter, ya. Terus dia anak satu-satunya, ya. Kemudian bapaknya jenderal, ya. Kalau bisa juga hafiz Al-Quran. Kalau ada, jangan buat antum, buat Andi dulu lagi, kan begitu. Namun ada kuliah kita kadang-kadang gak pernah memantaskan diri. Bagaimana yang akan kita raih? Akhirnya banyak di antara kita, termasuk dalam hal pekerjaan, ketika kita tidak memantaskan diri, maka bukan gak mungkin Allah hanya akan memberikan kita hanya sebatas itu saja. Dan ketika kita tidak mampu menikmati hidup kita, kita akan dekat dengan yang namanya putus asa. Padahal putus asa adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 75 dikabarkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau kita sudah mengetahui hal ini, harusnya bagi yang mengaku muslim, bagi yang mengaku mukmin, mereka nggak pernah galau hidupnya, nggak pernah gelisah hidupnya, nggak pernah sedih hidupnya, karena dia merasa yakin dengan apa yang akan Allah berikan dan akan Allah anugerahkan kepadanya. Di sisi inilah, kalau kita lihat, maka sebetulnya kita akan kembali kepada pemahaman yang paling dasar. Apa sih yang dimaksud dengan bahagia itu? Jangan-jangan kita belum paham apa arti bahagia sebenarnya, sehingga bagaimana mungkin kita bisa mencapai yang dikatakan spiritual happiness. Maka bahagia secara umum adalah ketika kita merasakan saat mendapatkan uang, hadiah, barang, reward karena prestasi kita, diterima di satu sekolah atau perguruan tinggi, diterima kerja, maka kebahagiaan ataupun perasaan itulah yang secara harfiah merupakan kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin. Konteks kemujuran, keberuntungan, itu yang dikatakan kebahagiaan. Maka pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah layak menjadi orang yang bahagia? Layak atau tidak? Harusnya layak, ya. Karena bagi seorang muslim, mereka akan memahami dan mengenali supaya tidak menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Maka sedikitnya ada 3 hal yang menjadikan orang-orang tidak bahagia. Apa saja? Yang pertama adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatan maksiat, ini akan membuat kondisi kita menjadi galau. Maka bukan tidak mungkin kalau hidup kita hari ini dipenuhi dengan kegalauan dan kegelisahan. Jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan kepada Allah tanpa terasa, ternyata itu kita lakukan berulang-ulang, bahkan menjadi sebuah kebiasaan. Mereka yang korupsi,
dengan jumlah baik yang kecil ataupun yang besar, tidak akan pernah merasa hidup yang tenang. Maka kalau kemarin lagi ramai ya tentang kondisi seorang yang katanya adalah merupakan apa? Ya inisialnya AF ya. Ketika rumahnya banyak ditangkap ya, kemudian istrinya bilang, "Biarin ya harta suami saya diambil, yang penting jangan anak saya aja diambil sama KPK." Maka artinya dia sudah merelakan, tapi dia kemudian memang sudah tahu pada dasarnya bahwa harta yang dimiliki oleh suaminya tadi adalah dari jalan-jalan yang tidak benar. Orang yang korupsi, maka dia ketika berada memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah, maka ternyata nikmatnya hanya sesaat. Nikmatnya kemudian dibandingkan kegelisahannya, jauh lebih banyak kegelisahannya daripada kenikmatannya. Begitu juga ketika mereka yang masih doyan ngebujang ya. Kalau mereka kemudian masih senang dan tidak pernah gelisah dengan kondisi kebujangannya, jangan-jangan dia kena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya. Karena Imam Ahmad mengingatkan kepada kita, apabila ada seorang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah tapi dia nggak mau menikah, cuman ada dua kelemahan ya. Pertama, lemah keimanan karena banyak bermaksiat kepada Allah, atau yang kedua, lemah kejantanannya kan itu. Tapi insya Allah di sini kelihatannya semuanya sudah terbukti kejantanannya ya. Mudah-mudahan juga terbukti keimanannya ya. Jangan giliran sebelum nikah rajin qiyamul lailnya, giliran sebelum nikah rajin saum sunnahnya ya. Sebelum nikah rajin baca Qur'annya, giliran nikah qiyamul lail kadang-kadang setahun sekali ya. Itu juga gara-gara diajak sama teman-temannya ya. Giliran baca Quran pas Ramadan doang ya, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita kembalikan bahwa ternyata sumber ketidakbahagiaan yang bisa kita kenali di antaranya adalah al-ma'asi. Sekecil apapun perbuatan maksiat, ini akan membuat hidup kita menjadi penuh dengan kegelisahan. Yang kedua adalah penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Artinya hari ini kita sebagai seorang manusia dituntut untuk hidup serba konsumtif ya. Coba kalau kita lihat, apalagi bagi di sini yang mungkin yang sudah sering mendapatkan tawaran dari layanan jasa perbankan, ya Pak, nggak apa-apa, ambil aja, nanti masalah itu gampang, tinggal potong gaji. Padahal kalau sudah dikalkulasi, bukan tidak mungkin yang kita ambil dengan menggunakan hutang itu angkanya lebih besar daripada jumlah pemasukan yang akan kita miliki. Ya Ustadz, kan ini posisinya kita menciptakan hiu-hiu kecil dalam hidup kita. Kalau hidup kita cuma balance antara income sama pengeluarannya saja, maka hidup kita nggak ada tantangannya. Sekali-kali buat hiu yang agak gedean dikit ya. Jadi kalau penghasilannya mungkin sebulan 10 juta ya, insya Allah, amin, amin, ya. 10 juta sekian bulan per bulan, maka dia bisa jadi pengeluarannya 50 juta per bulan. Nah kalau sudah kondisi seperti ini, kira-kira dia hidup penuh dengan kedamaian atau penuh dengan kegelisahan? Ya, kalau udah telat dikit, yang nelpon dia dari yang bahasanya baik-baik ya, sampai ke bahasa yang ya ala kebun binatang ya, bahasa jalanan, macam-macam. Akhirnya hidup kita jadi nggak bahagia. Maka kelola penghasilan kita, sesuaikan dengan pengeluaran. Yang ketiga adalah penyebab kita tidak bahagia umumnya adalah karena kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif. Giliran ngaji, udah tahu nih jadwal ngaji jam 12 ya. Tapi kita kadang-kadang jam 12 masih aja chatting di Facebook kita, masih asik Twitteran ya. Padahal ustadznya udah nyampe dari jam 12:30. Kalau bisa jam 1 menjelang doa dia baru datang. Tapi insya Allah ini memang gak kejadian di sini, insya Allah. Kalau di sini semuanya insya Allah jam 12 datangnya kan. Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Ini yang harus kita tingkatkan. Kita satu hari 24 jam Allah kasih waktu antara kita dengan orang-orang sebelum kita sama. Tapi masalahnya bagaimana kualitas yang mereka hasilkan kok beda dengan kita. Kualitas waktu yang dimiliki para sahabat, walaupun waktunya sama-sama 24 jam, dengan yang dimiliki oleh kita, kira-kira hasilnya sama apa beda? Kenapa? Rahasia bahwa hasil kualitas amal ibadah para sahabat itu hebat, karena mereka mampu mengoptimalisasikan waktu sehingga sedikit sekali waktu mereka untuk tidur. Kalau kita sebaliknya,
kita kurang mampu mengoptimalisasi waktu karena sedikit-sedikit kita. Nah, ini bukan saya yang ngomong ya, saya hanya mengatakan ternyata Anda mengamini itu. Jadi jangan-jangan datang ke majelis, datang ke pengajian, wah udah dapat tempatnya yang enak, kalau bisa mojok yang ada di belakang tembok ya, yang kehalangan teman-teman yang lain, yang nggak kelihatan dari pandangan ustaz. Jadi begitu assalamualaikum ustaz nyampaikan, dia baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadi kadang-kadang mereka tidak menggunakan waktu itu sebagai sebuah kebaikan. Kita punya waktu hampir setengah dari kehidupan kita sehari ini dihabiskan di kantor. Jangan sampai setengah waktu kehidupan kita di kantor setiap harinya hanya habis untuk urusan dunia, hanya habis untuk kesenangan yang kita inginkan. Tapi kita tidak pernah memberikan porsi kepada ibadah yang akan kita lakukan. Dewan afillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kunci kita bisa menjadi bahagia, salah satunya adalah ketika mampu mengelola waktu dengan baik. Maka termasuk saat ini pengajian, biasanya kalau sudah segini jam berapa selesainya? Ya, harusnya 5 menit lagi selesai ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya juga mohon doanya, karena insya Allah saya juga langsung ke bandara untuk kemudian diberikan amanah untuk bersama teman-teman guru yang menjadi guru pendamping di daerah Kalimantan. Jadi insya Allah kita sampai 1:30 mudah-mudahan selesai. Padahal ini baru pembukaannya doang ya. Jadi belum kepada hal-hal yang lainnya. Tapi kalau tadi dibilang sampai jam 2, kalau kita batasi sampai jam 3 siap? Sampai jam 3 siap? Sayanya yang gak siap. Nah, ibarat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah bahagia itu takdir atau pilihan? Bahagia itu takdir atau pilihan? Pilihan. Dalilnya dari mana? Ya, kita harus bisa mampu jawab, harus mampu juga mengemukakan dalil. Ya. Maka yang paling sederhana adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia pilihan, choice, apa mau ngambil jalan yang fujur atau jalan yang takwa, jalan yang hancur apa jalan yang benar. Maka kemudian Allah memberikan balasan lebih dulu kepada mereka yang mengambil jalan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung bagi mereka yang menyucikan hatinya, dan kemudian merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Maka orang menjadi bahagia itu adalah sebuah pilihan. Allah sudah memberikan kita, hampir bisa dikatakan modal yang Allah berikan kepada kita itu sama. Tapi cara pengelolaan terhadap modal itulah yang menjadikan kita, apakah menjadikan orang-orang yang bahagia ataupun orang-orang yang nestapa. Namun kemudian pertanyaan kita berikutnya, apa saja tingkatan kebahagiaan? Kenapa tadi ada istilah spiritual happiness? Dan di manakah keberadaan spiritual happiness itu? Maka kalau kita lihat tingkatan kebahagiaan, kalau kita buat sebuah piramid, maka yang paling dasar atau yang paling sering kita miliki adalah physical happiness. Bahagia secara fisik, secara materi. Manakala dia memiliki kemewahan, manakala dia memiliki kendaraan yang bagus, dia memiliki rumah yang wah, dia punya jabatan yang tinggi, maka kemudian dia merasakan bahagia saat punya itu. Padahal ketika dia punya itu barulah sebatas kebahagiaan secara fisik. Di atas kebahagiaan secara fisik ada kebahagiaan secara emosional, di mana emotional happiness adalah bukan lagi kaitannya dengan materi, tapi dengan perasaan, apresiasi ataupun rasa simpati. Saat seseorang lagi mengalami kesulitan, kemudian ada sahabat-sahabatnya yang datang mengasihaninya dengan simpati dan lain sebagainya, maka dia bahagia. Ketika dia berhasil kerja dengan baik, dapat reward, good job, dapat dari atasannya, maka itu adalah kebahagiaan buat dia. Tapi ternyata di atas dua tingkat kebahagiaan ini ada kebahagiaan yang paling tinggi, yaitu spiritual happiness. Karena ternyata di dalam konteks spiritual happiness bukan pada hanya saat menerima saja, tapi spiritual happiness ada pada saat kita memberi. Kalau dua tingkat sebelumnya pada sifatnya kita menerima, maka kalau dalam konteks spiritual happiness dia bahagia justru ketika dia sedang memberi. Dia tidak peduli bagaimana hasil,
yang akan diperolehnya. Namun dia akan melakukan yang terbaik karena dia lakukan bukan hanya semata untuk mencapai apa yang menjadi tugasnya, tapi dia ingin mencapai apa yang dikatakan sebagai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kerja kita. Kalau kerja kita targetnya hanya gaji, target kita hanya menjadi reward dari atasan kita, maka kita baru sampai 2 tingkat kebahagiaan. Tapi kalau kita menjadikan kerja kita sebagai sebuah langkah untuk menjemput surga, bahkan Allah ridho kepada kita, inilah yang kemudian kita katakan kita bahagia secara spiritual. Ngukurnya gimana Ustadz? Maka yang paling sederhana, orang yang punya spiritual happiness, maka di dalam perilakunya ada nilai-nilai keikhlasan. Dia kerja bukan hanya sekedar hitung-hitungan materi. Dia kerja bukan hanya kemudian sibuk dengan mengeluh dan lain sebagainya. Kenapa sih kemarin padahal tahun lalu udah dapat nih bonus di bulan mendekati Juni, kok tahun sekarang enggak ada? Akhirnya dia bilang, kalau gitu kita kerja sesuai job desk dan gaji. Ya, jadi kalau sudah kerja sesuai gaji, kadang-kadang senyumnya juga sesuai gaji. Jadi begitu ketika dia ketemu customer, ya, karena dia gajinya kurang sepadan, maka dia senyumnya pun juga kurang sepadan. Ya. Jadi kalau misalkan selamat pagi, ya, tapi selamat pagi, oke, hanya bertahan 2 detik. Padahal senyum yang ikhlas itu rumusnya 227. Apa itu? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Nah, kira-kira sekarang apakah ikhwan akhwat memiliki senyum yang ikhlas? Punya senyum yang ikhlas? Kira-kira bisa dipraktekkan? Kalau dipraktekkan saat ini mau? Ya, itu udah ikhlas ya. Bahkan sampai tertawa, insya Allah ketawanya ikhlas ya. Karena ikhlas, dia akan selalu memberikan yang terbaik, dan dia tidak akan memperdulikan daripada konteks dia untuk mengeluh. Dia akan senantiasa terus berbuat yang terbaik. Sehingga ketika dia diberikan target dia bukan memenuhi target semata. Kalau bisa dia akan melampaui target. Nah, ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah, maka jikalau kita sudah tahu ternyata spiritual happiness adalah mantra tertinggi di dalam konteks kebahagiaan, bagaimana kita merefleksikannya? Karena kita selalu minta di dalam doa kita kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, berkahilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan sampaikan kami kepada surgamu dan jauhkan daripada neraka-Mu. Kalau kita minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka inilah yang kita katakan sedikitnya ada 4 poin. Namun insya Allah 4 poin ini kita akan tajamkan kembali, mudah-mudahan di waktu Ramadan ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Biasanya mudah-mudahan kalau penasaran, insya Allah minggu depan atau tahun depan atau bulan depan akan lebih banyak lagi ya. Tapi paling tidak kita akan cukupkan sementara kajian kita sampai di dalam konteks ini, bahwa kalau kita ingin mencapai spiritual happiness, maka kita harus punya kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai hal itu ada 4 hal, dan insya Allah 4 hal ini akan kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Insya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelemahan kamilah sebagai seorang manusia dalam hal menyampaikan. Mudah-mudahan jikalau tidak ada aral melintang, kita akan memasuki Ramadan, dan kelak nanti di bulan Ramadan akan ada taklim yang insya Allah akan dilakukan setiap hari. Bukan begitu Pak Jismu ya? Dan mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk terus menggali pengetahuan kita, pemahaman kita dalam hal keberagamaan, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang dikategorikan ulul albab, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang yang Allah ridhoi di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakbar falatakuna minal mumtarin. Apabila nanti ada pertanyaan yang disampaikan, falyatafadhal masykur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz materinya. Baik, ada 5 menit untuk bertanya jawab. 1 orang, Iwan Ahmad. Ada rewardnya nggak? Iwan Ahmad, rewardnya lumayan ini. Oh iya, rewardnya buku 1.
bagi penanya yang terbaik, yang aneh nggak bisa jawab gitu kan. Oh salah. Baik, Iwan Ahmad. Dan di sana juga ada tempat buku dengan harga 65.000 plus infak udah. Baik, Iwan Ahmad satu orang. Wah, nih udah ini kayaknya udah mau mencapai kebahagiaan ya. Udah bahagia, seminggu lagi bahagia, tenang aja. Iwan Ahmad, nggak ada nih, Anda tinggal nih, nggak ada nih. Baik, ya nggak ada nih ya. Oke, kita tutup, alhamdulillah, dan kita doakan Ustaz kita akan hari ini berangkat ke Kalimantan, insyaallah dengan sehat, selamat sampai tujuan dan sampai pulang kembali. Ada anak-anak juga, Ane juga ini yang mendoakan semuanya yang punya keperluan masing-masing. Jangan lupa doain anak Ane jadi salehah ya. Baik, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan dengan Ustadz yang berbeda, moderator yang berbeda. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.